Mon, kalau misalkan di airport atau di bandara itu misalkan kalau lapar transitnya lama, apalagi kalau malam-malam kadang airport tuh dingin AC-nya, jadi bawaannya lapar nih. Nah, kira-kira Gula Nama Friends bisa makan di mana, Mon? Halo Gulunrama Friends, bagaimana kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya dengan Jerry di acara podcast Gulunrama Doyan Jalan. Nah, saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Gulunrama Friends juga tetap mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah di masa pandemi ini dan tentunya tetap semangat dalam beraktivitas Gulunrama Friends ya. Walaupun kita sekarang ini di masa pandemi, tapi kita harus tetap semangat. Dan saya juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dari Gulunrama Friends selama ini, karena pada tahun ini tidak terasa Gulunrama sudah mencapai usia 50 tahun ya. Jadi kita di tahun ini berulang tahun di tahun emas. Nah, kita tidak akan sampai di usia 50 tahun ini tentunya tanpa dukungan dari Gulunrama Friends semua. Dan bagi yang belum tahu, ini adalah episode kita yang kedua. Nah, jadi kita hadirkan Gulunrama Podcast ini sebagai bentuk dari inovasi layanan dan juga apresiasi kami kepada Gulunrama Friends sebagai sarana memberikan informasi yang terkini. Nah, jadi yang belum nonton episode pertama, nah jadi podcast Gulunrama ini kita buat adalah sebagai bentuk informasi ya, dimana kan sekarang semuanya serba digital Gulunrama Friends. Jadi kita akan hadirkan berbagai informasi mengenai traveling, tips and tricks, kemudian informasi objek wisata dan lain sebagainya melalui YouTube channel ini. Dan Gulunrama Friends tidak lupa juga untuk Gulunrama Friends yang baru melihat video kita sekarang ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian share dan juga komen. Jadi Gulunrama Friends tidak akan ketinggalan untuk episode-episode yang berikutnya. Dan pada hari ini Gulunrama Friends yang akan kita bahas adalah mengenai airport. Nah, kenapa airport? Nah, jadi kalau kita traveling atau nanti kalau misalkan kita sudah bisa traveling lagi, tentunya airport itu adalah hal yang paling penting karena kita transit di airport, kita berangkat lewat airport. Nah, sekali ini kita akan membahas mengenai airport atau bandara nih Gulunrama Friends. Nah, banyak orang tuh yang berpikir, waduh kalau di airport, apalagi kalau transitnya panjang, kita mau ngapain ya? Kita bingung. Nah, sekarang kita akan kupas mengenai apa aja sih yang bisa dilakukan di airport, tips and tricksnya bagaimana, dan sebentar lagi kita akan bincang-bincang bersama rekan saya yang juga merupakan salah satu tour leader senior di Gulunrama. Dan sekarang kita sambut langsung rekan saya Raymond. Apa kabar, Mon? Halo, baik. Boleh disapa dulu mungkin untuk Gulunrama Friends? Gulunrama Friends. Nah, Gulunrama Friends. Jadi bersama saya sudah hadir rekan saya Raymond yang tadi saya sudah sebut merupakan salah satu tour leader profesional tentunya, bahkan lebih profesional dari saya sepertinya, dan udah melanglang buana ke, saya sendiri juga udah nggak tahu negara mana aja yang belum dia kunjungi. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol, kita lanjut. Mon, jadi kalau di kantor nih Raymond ini kan termasuk salah satu tour leader yang paling handal ya Mon ya, handal. Nah kalau boleh kita hari ini kan temanya airport ya Mon ya. Saya mau nanya dulu nih, kalau sejauh pengalaman Raymond, 3 airport mana sih yang merupakan paling favorit gitu loh? Favorit ya. Iya. Kalau untuk di Asia saya suka sekali dengan Changi. Oh, Singapura. Ya. Oke. Kalau Timur Tengah saya suka sekali dengan Doha. Qatar. Oke. Kalau di Eropa saya lebih suka di Malpensa. Itali, ya. Milan berarti ya. Oke. Nah, Gulunrama Friends tadi kan kita sudah dengar kalau Raymond ini kan favoritnya adalah Malpensa di Itali, Changi di Singapura, dan juga tadi kalau di Middle East itu ada Doha atau di Qatar. Nah, mungkin Gulunrama Friends juga banyak yang tahu bahwa kalau misalkan kita terbang dengan maskapai dari satu negara, kita pasti akan transit di negara tersebut. Dan
kadang-kadang transitnya itu mungkin bisa 3 jam, bisa 5 jam, bisa 8 jam, tergantung dari penerbangan yang Golden Rama Friends ambil. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol mengenai airport. Nah, Mon, saya mau nanya nih, kalau misalkan tadi itu kan kita ngobrol mengenai airport di luar negeri. Kalau airport domestik favoritnya apa? Satu aja. Justru saya sebenarnya domestik tuh jarang sekali ya. Sombong banget. Bukan begitu, karena memang saya yang namanya kerja di travel ya susah jalan-jalan. Nah kalau bukan buat kerja ya kan, pergi-pergi. Iya, kebetulan kan kita juga di divisinya bagiannya outbound atau tur ke luar negeri ya. Nah, saya kalau airport dalam negeri baru sempat nyobain beberapa ya, kayak di Batam. Batam sih bagus. Denpasar juga udah bagus sekarang. Jogja ya. Jogja. Surabaya deh. Oke. Itu saya pernah. Dan dari keempat itu kayaknya saya lebih condong, lebih suka ke Denpasar. Oke, Denpasar juga termasuk baru ya airportnya ya. Dan dengar-dengar katanya akan diperluas lagi untuk internasional. Begitu. Nah, Mon, sekarang kalau misalkan kita ngobrol sama Golden Rama Friends nih, pasti kalau misalkan orang mau beli tiket pesawat atau mau ikut tur, dia lihat jam transit, pertanyaannya adalah, aduh, transitnya lama banget. Ya. Bener nggak? Apalagi kalau kita naik yang Golden Rama Friends yang namanya pesawat Middle East ya. Betul. Karena pesawat Middle East itu biasanya kebanyakan dari Jakarta itu malam ya. Betul. Dan kemudian baru terbang lagi pagi. Ya. Dan biasanya kita transit di sana kurang lebih 4 jam lah minimal. Iya, biasanya 4 sampai 8 ya, kurang lebih ya. Kadang dulu pernah sampai 8 pernah. Iya. Nah, Golden Rama Friends sekarang nih kalau misalkan posisinya Golden Rama Friends ada transit antara 4 sampai 8 jam, kalau misalkan udah ngebayangin, aduh, lama banget ya, mau ngapain gitu. Nah, tapi kita mau bagi tips and tricksnya nih, gimana caranya di airport tuh supaya nggak bosen. Nah, Mon, yang pertama kalau misalkan pesawat malam, kemudian transitnya pagi atau subuh biasanya ya, sambil nunggu jam terbang lagi di pagi harinya. Nah, mungkin bisa info juga ke Golden Rama Friends, kalau misalkan toko-toko, food court dan lain sebagainya di airport, kalau di luar negeri itu biasanya bukanya gimana sih, Mon? Oke, biasanya sih kalau kita ngomong dari Asia deh ya, kayak misalnya kita mau terbang ke Eropa dari Jakarta dengan SQ misalnya, kita kan transit di Changi. Nah, tapi biasanya kalau SQ kan connecting bagus tuh, bisa 2 jam, 3 jam paling lama deh. Ya walaupun ada beberapa destinasi yang dia terbangnya mungkin jamnya nggak connect, mungkin itu agak lama. Tapi menurut saya kalau untuk di Singapura sendiri itu kita mau transit berapa lama pun kayaknya nggak ada bosannya. Nggak ada masalah ya, karena kenapa? Di sana tokonya juga banyaknya, ampun. Hong Kong juga ya, Mon ya? Hong Kong juga. Cuma memang kalau saya bandingin antara Singapura dan Hong Kong, saya tetap lebih prefer Singapura, karena kenapa? Kalau menurut saya Hong Kong itu lebih besar, jadi tuh begitu ngelihat udah di hall, jauh amat tuh udah keburu malas dulu jadinya. Kalau Singapura kan enak nih, lihat gini lebih rapih gitu ya. Ya kan, dia punya ceilingnya juga tinggi sekali kan kalau yang Hong Kong. Jadi begitu ngeliat, wah gede banget di airport, jadi ngeliat ke sana udah, aduh jauh banget deh, kayaknya males deh balik lagi gitu. Dan directions atau petunjuk arahnya juga lebih jelas ya, Mon ya. Kalau di Singapura ya. Kalau Singapura saya lebih suka. Nah, kalau saya sendiri nih senengnya, kenapa saya seneng Singapura? Karena Jakarta Singapura kan cuma sekitar 2 jam. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita terbang yang agak jauh nih Golden Rama Friends, kalau dari Singapura itu kan biasanya langsung tuh, misalkan Singapura Milan atau Singapura Paris misalkan, itu tidurnya bisa panjang karena terbangnya lama kan. Betul. Gitu. Jadi selain airportnya juga menarik Golden Rama Friends, saya tuh senengnya kalau via Singapura tuh saya bisa tidur lebih panjang gitu. Jadi nggak terbang setengah terus bangun transit berapa lama terus tidur lagi, agak nanggung ya kayaknya ya. Kalau dari Singapura itu bisa langsung kayak tidur 8 jam itu pasti dapat kan. Nah, itu tadi kan kalau kita ngobrolin, kalau menurut Remo nih
di airport tuh ada apa aja gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngobrolin fasilitas nih Mon, terutama yang tidak berbayar, karena kadang airport banyak fasilitas tapi berbayar, ya tidak gratis. Nah, kalau dari Raymond sendiri mungkin bisa diceritain atau bisa sharing sama Golden Rama Friends, kalau misalkan airport yang fasilitasnya gratis, kita paling seneng gratisan kan, itu kira-kira di mana aja Mon? Memang kalau kita ngomong tetap gratis, kita contoh yang paling gampang dicari oleh orang Indonesia adalah pertama adalah wifi. Betul. Dan itu wifi harus gratis, harus mutlak. Dan kalau bisa jangan ada waktunya, jangan setengah jam atau 1 jam habis gitu kan. Betul. Transitnya 5 jam. Karena kalau Singapura itu kan kita bisa dapat 24 jam. Iya. Gratis wifi. Kemudian di Singapura juga dulu nih sebelum pandemi kan kita masih dapat voucher belanja ya. Iya. 20 canggih dolar. Iya, benar. Jadi makanya kenapa saya lebih tetap prefer Singapura di antara 3 airport yang tadi saya bilang, karena itu dia menawarkan sesuatu yang lebih dibanding airport yang lainnya. Gitu aja ya. Nah terus itu kan tadi kan kita ngomongin selain ada canggih dolar, kemudian wifi gratis. Nah fasilitas gratis apa lagi nih Mon yang ada di airport? Mungkin bisa dibagikan juga ke Golden Rama Friends. Sebenarnya sih memang kalau untuk fasilitas gratis saya rasa 2 item itu udah lebih dari cukup ya. Tapi ya selama ini juga saya belum pernah ketemu airport yang kasih fasilitas gratis lebih dari 2 ini nih. Karena saya pergi ke Heathrow, London juga ada tuh namanya. Kadang-kadang dia punya airport juga wifi-nya paling gratisnya 1 jam. Oh, kalau canggih ada satu lagi Golden Rama Friends yang masih belum disebutkan, kursi pijat gratis. Bener kan Mon? Betul, tapi karena memang saya nggak suka pijat, jadi saya nggak pernah pakai. Nggak pernah nyoba. Itu enak banget loh Mon. Apalagi kalau udah waktu kita pulang ya. Waktu pulang kan udah capek banget tuh ya, habis jalan-jalan misalkan 12 hari 14 hari, terus ditambah lagi terbang berapa 12 jam 14 jam. Itu pijat 15 menit aja lumayan loh Mon, gratis lagi. Next saya harus coba tuh, karena memang saya selama ini kalau udah di Changi itu kan, kalau saya pulang atau pergi pasti transit sangat cepat, jadi saya buru-buru ajak mereka dulu, ajak tamu-tamu ini untuk lihat gate-nya dulu paling enggak. Abis ini mau pergi kemana lagi silakan, yang penting setengah jam sebelumnya udah harus balik lagi ke gate gitu. Oke. Nah Golden Rama Friends, kalau tadi kan kita ngomongin fasilitas yang tidak berbayar atau gratis. Nah sekarang kita akan ngomongin fasilitas yang berbayar ya Mon. Gitu. Jadi mungkin Golden Rama Friends ada juga yang nggak apa-apa lah bayar gitu, tapi saya bisa ngapain gitu loh yang lebih nyaman. Nah ini apa nih Mon? Ada beberapa airport kayak Doha ya, dia menyediakan lounge. Oke. Nah, bisa apa aja di lounge? Bisa makan, bisa mandi. Oke. Nah, itu berbayar kurang lebih sekitar, terakhir saya masuk di Doha itu kurang lebih 40 US dollar. Tapi ada satu tip lagi nih, kalau misalnya emang Golden Rama Friends sering traveling, nggak ada salahnya bikin frequent flyer. Oke. Nah, Jadi karena di Doha pun saya mendapatkan fasilitas itu gratis karena saya frequent flyer dengan Qatar Airways. Kalau kita sudah reach levelnya silver, kita udah bisa masuk ke dalam lounge gratis, bisa makan gratis, bisa mandi gratis, semua alat ada di situ. Mulai dari anduk, toiletries, segala macam semuanya ada. Jadi enak tuh. Udah kita namanya pesawat Timur Tengah kan, kalau dari Europe juga kan biasa malam. Jadi malam terbang, pagi nyampe di Doha, kita udah habis tidur. Wah, kalau mandi paling nggak cuci muka lah ya. Iya kan, apalagi bisa mandi pakai air hangat. Wah, itu enak banget ya. Langsung capeknya tuh hilang. Tinggal nanti masih ada penerbangan 8 jam lagi ke Jakarta, itu udah enak sekali. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya juga nih Mon, kalau Singapura itu kan biasanya kalau kita mau ke Eropa ya, atau maksudnya negara-negara yang tujuannya jauh lah, bahkan ke Jepang atau Korea pun kan biasanya pesawatnya malam. Nah kadang-kadang kan kita pengen mandi dulu ya, jadi ntar di pesawat bisa tidur, tiba di negara tujuan pagi kita udah bersih lah gitu loh, tinggal sikat gigi, tukar baju gitu ya. Nah kalau misalkan di Changi, kalau terakhir kali sih waktu masih kita bisa terbang waktu sebelum pandemi ya Mon ya, itu kan yang pertama kita bisa bayar pakai Changi voucher. Betul kan? Dan kalau nggak salah terakhir kali itu saya di sana sekitar berapa belas
ya, 16 ya kalau nggak salah. So, berarti masih bisa. Iya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan Golden Rama Friends, kalau di Changi itu juga ada tempat mandi, gitu. Jadi kalau di Changi ini ada pilihannya. Kita mau cuma mandi aja, mau mandi plus lounge, atau mau yang lounge aja. Kebetulan pilihannya memang lebih banyak, gitu. Dan peralatan juga dikasih, Mon. Iya. Jadi ada sabun, ada handuk, kemudian ya pokoknya kebutuhan buat mandi lah, gitu. Dan bersih, terus kita dikasih, kalau kita misalkan ambil cuma yang untuk mandi aja nih, kita tetap dikasih air minum sama dikasih snack, gitu ya. Tapi mungkin tiap negara beda-beda nih Golden Rama Friends ya. Nah, kalau tadi kita ngobrolin, Mon, udah yang fasilitas gratis, kemudian yang berbayar. Nah, sekarang ini nih, Mon, kita ngomongin tips and tricks. Nah, kalau misalkan transit lama, kalau misalkan Raymond mungkin bisa kasih saran sama Golden Rama Friends, ngapain aja sih biar nggak bosen? Oke. Udah pasti shopping. Betul. Ya. Kalau saya pribadi ya, karena saya suka explore tempat baru di Golden Rama Friends. Jadi begitu saya udah lihat jadwal saya, kerjanya 8 jam loh. Apa yang saya lakukan terus saya udah kepikir. Jadi biasanya kalau misalnya transitnya pada saat pergi, itu kan biasanya masih excited nih. Iya. Kan? Tapi nanti begitu pulang, balik ke airport yang sama, dan transit lagi 8 jam lagi, nah itu biasanya orang udah, aduh gue mau ngapain nih kan. Biasanya yang saya lakukan adalah, pertama begitu sampai di tempat itu, biasa kita harus yang penting kasih tahu dulu ke tamu ya, gate-nya di mana, dan mungkin bisa berubah karena masih 8 jam nih. Iya. Mungkin sekarang gate-nya Dan kalau 8 jam biasanya gate belum ada nomornya. Nah, kalau kayak Timur Tengah biasanya gate-nya 4 jam sebelum baru dia mulai keluar nih. Kadang-kadang ada yang 2 jam malah. Iya. Biasanya saya ajak dulu nih puter ke airport. Karena kan kalau kayak di Dubai gitu ada terminal 1, 2, 3, 4 ya kan. Biasanya saya ajak muter dulu. Dia mau ikut saya nggak? Killing time juga, mau ngapain daripada duduk-duduk diem-diem ya kan. Ikut aja jalan dulu. Saya keliling dulu nih lorongnya, di mana tempat mereka mau belanja, di mana mau cari WC yang bagus. Karena gini, Bisa belanja apa aja, kadang-kadang good deal-nya apa. menurut saya nih kalau untuk traveling jarak jauh begini, peranan toilet itu penting, Jer. Karena kalau kita udah ketemu toiletnya yang kurang bersih, namanya kita terbang jauh, habis makan segala macam, kadang-kadang kita sakit perut, kita cari toilet harus yang bersih. Jadi biasanya saya akan cari-cari tempat-tempat spot-spot yang memang agak sepi. Kalau misalnya orang duduk di satu spot rame, biasanya mereka semua pakai toilet itu semua jadi kotor. Biasanya saya ajak dulu nih, muter dulu sambil muter sana. Nih Bu Bapak kalau mau yang lebih sepi, ini enak. Ya udah. Dan dari situ ya udah, baru mereka udah lihat tokonya pada buka semua karena 24 jam kan tutupnya. Mereka udah tuh hilang sendiri biasanya. Ini pada kemarin di belakang saya ada 26 orang, sekarang tinggal 2 orang gitu. Mereka udah hilang semua. Karena memang orang Indonesia yang penting ada tempat belanja, mereka pasti senang. Dan kebanyakan memang airport-airport yang saya kunjungi itu semuanya rata-rata tempat belanja buka 24 jam. Tapi memang negara-negara kalau yang airportnya itu memang kota-kota utama untuk transit biasanya 24 jam pelayanan ya, makanan, toko paling enggak makanan ya. Betul. Makanan dan coffee shop paling tidak kan ya. Nah, Golden Rama Friends, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol mengenai fasilitas di airport, bisa ngapain aja di airport. Nah, saya juga mau tambahin nih, kalau misalkan Golden Rama Friends mau makan di airport ya, misalkan lapar di bandara, apalagi waktu transit. Nah, sekarang saya juga mau nanya sama Raymond. Mon, kalau misalkan di airport atau di bandara itu misalkan kalau lapar, transitnya lama, apalagi kalau malam-malam kadang airport tuh dingin AC-nya, jadi bawaannya lapar nih. Nah, kira-kira Golden Rama Friends bisa makan di mana, Mon? Kalau untuk airport internasional sebenarnya Golden Rama Friends nggak usah khawatir karena di situ namanya restoran itu banyak sekali, tinggal pilih ya. Tapi kota besar ya, airportnya kota besar ya. Kota besar ya, kalau kota kecil ya memang ala kadarnya, kadang cuma ada sandwich ya. Nah, saya kasih contoh kayak waktu di Singapura ya. Di Singapura tuh kalau misalnya kalau ini endorse banget dari tadi Singapura mulu. Karena memang saya paling suka transit di sana. Karena kenapa? Makanannya itu satu Asia banget.
Bukan berarti dengan saya bilang Asia banget nggak ada westernnya. Ada. Silakan juga kayak fast food segala macam. Tapi kan Singapura itu kan salah satu negara yang melting pot. Jangankan western atau Asia, maksudnya Asia juga kebagi-bagi lagi kan. Maksudnya kayak makanan peranakan, makanan Indian food. Itu yang saya suka. Ya. Begitu. Cari peranakan atau Indian food. Enak. Dan semua nggak usah pusing-pusing kalau India food di sana, ini di sana. Enggak, mereka jadi satu area. Jadi satu area, jadi enak, tinggal aja ke food court, lihat mau makan apa tinggal pilih. Itu saya suka di Singapura. Kalau di Dubai gitu ya, Dubai, Doha, itu kan memang kan akan lebih banyak western. Iya, western atau lokal ya. Ya, walaupun ada beberapa restoran yang istilahnya yang Asia juga ada, cuma memang jaraknya agak jauh, terutama kalau kita landingnya di beda terminal. Iya, tapi yang pasti ada kan. Yang pasti ada, nggak usah khawatir. Cuma ya itu, Golden Rama Friends, jangan sampai kebablasan. Karena kenapa ya? Karena banyak orang nih yang begitu sampai di satu tempat lupa waktunya tuh nggak di setel. Yeah. Jadi masih waktu negara sebelumnya. Pikir masih jam segini, ternyata udah lewat. Itu harus benar-benar diperhatikan. Boarding pass dilihat, selalu dibawa, dan lihat jamnya itu adalah jam setempat. Jadi pastikan begitu landing, kalau saya pribadi, begitu keluar pesawat, saya kumpulin dulu teman-teman saya, rubah jamnya. Nah, tapi kalau Golden Rama Friends travelingnya sendiri, nggak ada tour leader. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan lupa ya, Golden Rama Friends kalau misalkan lihat jadwal pesawat nih, apalagi kalau transit, jam kita tiba di negara transit dan jam kita terbang lagi itu mengikuti waktu setempat ya. Betul. Waktu di negara transit itu ya, bukan di negara sebelumnya. Gitu, karena kadang-kadang mungkin suka lupa, apalagi kalau perbedaan waktunya yang bahaya itu kalau cuma beda 1 atau 2 jam dari negara sebelumnya. Itu yang suka bikin terlambat kan. Nggak usah khawatir, Golden Rama Friends di airport banyak sekali jam ya. Kalau misalnya Anda bingung, sekarang jam berapa, mau nanya orang nggak yakin, cari aja di jam terdekat, udah pasti banyak, karena airport tinggal samain. Jangan sampai ketinggalan pesawat gara-gara kayak airportnya terlalu enak ya, lupa jamnya, saya pikir jam kemarin, ternyata begitu dilihat pesawat udah babak. Dan satu lagi nih Mon yang bahaya, sekarang sudah banyak sekali kota-kota besar yang airportnya itu sudah menjadi silent airport. Betul. Salah satunya Dubai. Iya, jadi Changi juga. Changi sudah silent airport. Jadi mereka itu Golden Rama Friends, kalau kita mungkin di Jakarta masih ada panggilan last call atau panggilan kepada penumpang pesawat ini, tujuan ini. Nah, banyak negara yang udah nggak ada, Mon. Jadi salah satunya di Changi itu mereka cuma teriak-teriak di depan gate. Misalkan Milan gitu. Sedangkan kalau orang yang nggak denger nggak mungkin, karena mereka cuma teriak. Iya. Gitu. Jadi harap hati-hati Golden Rama Friends, karena sekarang banyak airport internasional, kota-kota besar yang sudah menjadi silent airport. Jadi mereka udah nggak ada pengumuman. Jadi jangan berpikir saya mah nungguin pengumuman aja, sampai 3 tahun nggak akan terbang kalau nungguin pengumuman, Mon. Ya, karena saya terakhir di Dubai tuh, saya bareng rekan kita si Marlin tuh, kita ngobrol malah kok nggak ada announcement ya? Ternyata itu airport sudah silent. Iya, memang nggak ada. Nah, kita balik lagi ke soal makanan. Ya, kalau tadi kan Raymond ada sebut mengenai food court ya. Nah, Golden Rama Friends sebenarnya di airport itu selain ada food court, kalau food court itu kan mau cari yang gampangnya. Betul. Atau fast food ya, Mon ya. Kalau fast food kan seperti brand-brand yang ada di sini juga, di Indonesia juga, itu biasanya di airport pasti ada kan. Betul. Nah, tetapi Golden Rama Friends ada juga restoran-restoran di airport itu yang memang restoran khusus brand tersebut gitu loh. Nah, salah satunya kalau misalkan Golden Rama Friends jalan-jalan ke Dubai atau ke Singapura, itu sekarang pun sudah ada restoran burger yang terkenal yang aslinya dari New York ya, dan itu mereka sudah buka cabang. Jadi mungkin bisa explore juga. Jadi kalau misalkan sebelum berangkat nih dicek di airport transitnya ada apa sih yang istimewa gitu, karena biasanya penjelasan mengenai airport lengkap ya di website airportnya, atau misalkan lihat dari travel blogger dan lain sebagainya. Itu Golden Rama Friends juga ada kesempatan buat mencoba sesuatu yang baru yang nggak harus pergi jauh-jauh ke negaranya gitu loh. Jadi dulu saya kangen sama burger ini nih, Mon. Apa itu namanya dia? Shake and Shake. Nah, itu enak sekali itu. Betul. Jadi nggak mungkin kan kita mau makan burgernya aja harus jauh-jauh ke New York, nggak mungkin. Betul. Nah, jadi waktu udah buka tuh di Dubai,
Kemudian di Singapura ya itu udah buka, bisa makan lumayan, nggak perlu jauh-jauh sambil transit, nunggu waktu, killing time juga makan burger. Itu boleh dicoba tuh Golden Arm Friends, salah satu yang terbaik. Betul. Burger Itu enak banget. Satu lagi sebenarnya ada bukan burger, sebenarnya hotdog. Saya lupa namanya, itu ada di Iceland. Jauh ya. Ya, tapi di airportnya juga sih, makanan airport yang kecil. Berarti yang di kota apa nih, Mon? Reykjavik. Oh, Reykjavik. Itu ada satu burger, saya lupa namanya karena dalam bahasa dia tuh pronunciation-nya tuh aneh. Susah deh pokoknya ya. Itu cuma satu kios, itu orang rela ngantri dingin-dinginan bisa sampai mungkin dingin-dinginan, dia berarti di luar ya. Dia cuma kayak kios kecil gitu ya. Terus orang ngantri di luar. Itu bisa 200 sampai 500 meter lu ngantrinya. Wow. Orang. Tapi memang enak. Ada joki untuk bayar? Oh, nggak ada. Masalahnya nggak ada Gojek di sana. Nggak ada ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai makanan, menarik banget, Mon, jadi lapar ya. Nah, ada satu lagi nih, Mon. Kalau misalkan kita transit di airport, tadi kan ada makanan, kemudian fasilitas gratis, fasilitas berbayar. Nah, ada satu lagi yang kita lupa nih. Kalau misalkan Golden Rama Friends mau killing time atau menghabiskan waktu di airport, itu kan biasanya kalau tadi Raymond bilang nggak jauh-jauh dari shopping. Nah, jadi Golden Rama Friends kalau yang namanya shopping di airport, kadang peserta tour ada yang nanya, lebih murah belanja di airport atau lebih murah belanja di kota? Oke. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya ya, namanya airport kan duty free, ya kan? Bebas pajak. Jadi udah bebas pajak. Di kota sebenarnya kita juga dapat yang namanya tax free. Iya. Tergantung negaranya. Jadi tergantung nih. Kalau menurut saya akan jatuhnya sama, cuma enaknya kalau di airport kita nggak usah susah-susah. Pokoknya yang kita bayar itu ya udah. Ya. Kalau kita belanja di kota kan kita bayar full dulu, nanti bersekian persennya kita ambil di airport. Iya, lebih repot ya. Kalau di bandara enaknya ya udah harga tersebut udah kita bayar, ya udah selesai, nggak ada embel-embel lagi harus ngantri ngambil ini ngambil itu, nggak lagi. Nah, kalau dari saya nih, Mon, biasanya yang saya lihat itu kadang-kadang ada brand-brand tertentu yang mereka bikin produk itu khusus dijual di airport atau enggak di in-flight shopping di pesawat. Betul. Nah, itu biasanya good deal tuh, Mon. Betul. Dan Golden Rama Friends, kalau dari saya sih biasanya kalau misalkan mau nanya mendingan beli di airport apa di kota, kalau saya selama barangnya dapet, kita suka beli aja mau dimanapun daripada nyesel ya. Karena pengalaman juga begitu, enakan di airport deh, ntar barangnya ada nih depan mata kita nih, ntar aja di airport deh biar nggak ribet juga ya kan. Begitu nyampe airport habis, aduh nyesel nih, keluar lagi nggak bisa ya kan. Soalnya saya pernah ada pengalaman nih, Mon, sama temen nih ya. Jadi Golden Rama Friends, saya waktu itu sama temen, kita kebetulan holiday di New York. Tiap hari masuk Apple Store, Mon, yang di Central Park. Masuk keluar, terus dia pikir nanti beli aja di airport, katanya biar nggak repot. Sampai airport, barangnya yang dia mau nggak ada. Akhirnya beli di mana? Di Jakarta. Nyesel gitu. Nah, jadi Golden Rama Friends, kalau kita bicara mengenai shopping, memang di airport banyak sekali good deal di duty free. Tapi kalau misalkan Golden Rama Friends nanya, mending beli di mana? Kalau menurut kita, kalau barangnya ada, dapat, apalagi spesifik ya modelnya, beli aja daripada kebawa mimpi. Ya, di tempat kita ketemu pertama, betul. Udah cocok, ambil. Betul, daripada itu nanti kita di tempat kedua ada barang. Sampai Jakarta nangis. Telepon terus, tolong bantuin dong, mau titip. Oke, Golden Rama Friends, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng sama rekan saya Raymond. Semakin menarik pembicaraannya, cuma sayangnya durasi juga yang menentukan ya. Cuma tenang aja, karena berikutnya kita masih banyak episode-episode lain yang tidak kalah menarik. Karena itu jangan lupa subscribe, like, share, kemudian tombol lonceng diklik ya. Jadi Golden Rama Friends bisa mendapatkan update dari video-video kita yang terbaru dan bisa mendapatkan informasi mengenai traveling. Dan tentunya kami juga berharap informasi ini bisa berguna buat Golden Rama Friends semua. Nah, sebelum kita berpisah, kita masuk ke sesi challenge. Nah, kali ini saya akan men-challenge Raymond, nggak tahu nih isinya apa nih Golden Rama Friends. Kali ini challenge-nya adalah Raymond harus jawab secara cepat. Saya akan kasih 2 pilihan. Jadi setiap pertanyaan ini 2 pilihan. Jadi Raymond pilih lebih prefer atau lebih suka yang mana? Oke. Tapi jawabnya harus cepat. Oke. Ya. Udah siap nih? Siap.
Oke, lebih pilih domestik atau luar negeri? Luar negeri. Eropa atau Amerika? Eropa. Panas atau dingin? Dingin. Koper atau ransel? Koper. Kopi atau wine? Wine. Mandi pakai deterjen atau cuci muka pakai sabun cuci piring? Mandi pakai Mandi pakai deterjen ya? Ya. Makan atau main? Makan. Bule atau Asia? Asia. Gratis atau bayar? Gratis. Chat atau video call? Video call. Oke. Oke. Golden Rama Friends, tadi challenge kita dengan Raymond, tapi ada beberapa hal yang saya mau bahas dulu nih ya. Nah, kalau tadi ngomong bule atau Asia, ini dari segi apa nih, Mon? Makanan, culture atau apa nih? Makanan ya. Jadi jangan salah mikir dulu ya. Emang lebih doyan makanan Asia ya. Nah, memang Golden Rama Friends yang saya tahu ini, Raymond ini memang nggak gitu, bukan nggak suka, tapi lebih condong makannya nasi ya, Mon ya. Kalau nggak ada nasi tuh kayaknya atau mie nggak pas ya. Makanya badannya bisa segede ini Golden Rama Friends. Nah, terus gratis atau bayar? Ya gratis lah ya. Raymond itu terkenal cowok gratisan kalau di kantor. Sama chat atau video call nih apa nih, Mon? Kalau hubungan sama istri saya, keluarga ya. Jadi jangan salah kaprah dulu ya. Jadi memang lebih suka video call ya. Oke. Golden Rama Friends, nggak terasa kita sudah tiba di akhir acara episode kali ini. Nah, mungkin terakhir Mon ada pesan-pesan apa untuk Golden Rama Friends mengenai traveling in the future atau mengenai transit di bandara? Oke. Pesan-pesan saya sebenarnya tadi udah sempat kita omongin juga ya. Yang paling penting pada saat kita berada di airport, pastikan kita selalu melihat jam, karena ini adalah faktor yang sangat penting. Karena kita miss sedikit, akibatnya bisa fatal, yaitu ketinggalan pesawat, mengakibatkan pengeluaran uang lebih banyak dan lagi, mahal. Ya, mahal sekali. Anda harus beli tiket baru ya. Dan yang kedua adalah tetap jaga barang-barang pribadi ya, karena pengalaman dari saya, banyak orang berpikir di airport itu aman, jadi mereka taruh ini sembarangan, tas taruh geletakin. Kita nggak pernah tahu ya, karena gimana pun juga kan tindak kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Itu yang harus benar-benar diperhatikan supaya niat kita untuk jalan-jalan, untuk bersenang-senang, jangan sampai end up with sesuatu yang kurang menyenangkan. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you Lomon untuk waktunya hari ini, udah sharing-sharing, bercanda-bercanda. Udah lama banget gak ngobrol ya. Betul. Tetap semangat Mon, sehat terus. Terima kasih Jerry. Salam, sampai jumpa Golden Rama Friends. Oke Golden Rama Friends, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara untuk podcast episode kali ini. Dan semoga perbincangan saya dan informasi yang diberikan oleh rekan saya Raymond bisa memberikan informasi dan juga inspirasi bagi Golden Rama Friends untuk bepergian nanti. Kalau misalkan kita sudah bisa bepergian secara normal, yang baik-baiknya boleh diambil, yang julid-julidnya dilupain aja. Dan Golden Rama Friends, terima kasih juga bagi Golden Rama Friends yang sudah mengikuti YouTube channel kita dan juga setia untuk menyaksikan podcast kita ini. Jadi untuk Golden Rama Friends yang mau tahu untuk promo-promo yang terupdate, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @goldenramatours atau bisa juga melalui website kami di www.goldenrama.com. Dan Golden Rama Friends, saya berharap semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan dianjurkan oleh pemerintah. Saya Jerry, undur diri dan sampai jumpa di acara berikutnya. Selalu jadikan Golden Rama pintu gerbang Anda menuju destinasi yang luar biasa. Sampai jumpa.